Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rika Novita selaku dosen Sistem Pengaturan Linier. Perkenalkan, nama saya Farah Fitria Cahyandoko dari kelas IK 4 dengan NIM 19034310212, Program Studi Instrumentasi dan Kontrol Industri. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah Sistem Pengaturan Linier yang berjudul Sistem Kendali Dual Motor Propeller pada alat Self Balancing menggunakan kontrol PID berbasis LabVIEW yang diteliti oleh Prayudha Ariguntoro pada tahun 2021, di mana makalah beserta PPT ini disusun oleh Farah Fitria Cahyandoko, kelas IK 4 dengan NIM 19034310212, nomor absen 09, Program Studi Instrumentasi dan Kontrol Industri, jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Jakarta. Di mana cakupan bahasan terdapat pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta simpulan dan saran. Pertama, pendahuluan, terdapat latar belakang. Multirotor merupakan salah satu jenis alat tanpa awak yang memiliki kemampuan lepas landas secara vertikal, serta mampu mempertahankan posisinya pada saat terbang. Dengan ketinggian yang stabil, multirotor akan lebih mudah dikendalikan. Namun, permasalahannya, keseimbangan terbang saat beban pada multirotor tidak seimbang dapat berpengaruh pada kestabilan multirotor yang dapat menyebabkan crash multirotor saat berada di udara. Oleh karena itu, dirancang sebuah penelitian terkait rancang bangun sistem pengendalian self-balancing pada dual motor propeller menggunakan controller PID. Selanjutnya, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya, tinjauan pustaka, di mana terdapat penelitian terdahulu dengan judul penelitian yaitu rancang bangun sistem pengendalian self-balancing pada dual motor propeller menggunakan controller PID pada tahun 2019, di mana penelitian tersebut diteliti oleh Muhammad Samsul Huda. Dengan set penelitian yaitu alat yang diteliti dapat melakukan kontrol self-balancing sesuai set point, dan implementasi kontrol PID pada sistem tersebut dapat bekerja dengan baik dengan nilai error steady state sebesar 1,23%. Di mana perbedaan pada penelitian ini yaitu menggunakan controller PID Tuning-Ziegler-Nichols dan belum menggunakan tampilan GUI. Sedangkan persamaannya, software yang digunakan yaitu LabVIEW dan menggunakan sensor accelerometer serta gyroscope. Penelitian terdahulu selanjutnya berjudul Rancang bangun sistem pengendalian self-balancing pada dual motor propeller berbasis fuzzy logic controller pada tahun 2019 yang diteliti oleh Arnanda Hari Setiawan, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian self-balancing pada dual motor propeller berbasis fuzzy logic controller ini dapat menyimbangkan di saat memiliki beban yang tidak seimbang, dengan nilai error steady state sebesar 0,362. Kemudian perbedaannya yaitu menggunakan fuzzy logic controller dan persamaannya menggunakan LabVIEW, menggunakan Arduino Uno, dan menggunakan sensor accelerometer serta gyroscope. Penelitian terdahulu selanjutnya berjudul Desain Kendali Twin Rotor pada Self-Balancing menggunakan metode optimasi genetik algorithm pada tahun 2020. Diteliti oleh Nugroho Suryadwi Putra, di mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa metode optimasi genetik algorithm mampu menghasilkan nilai yang optimal pada kontrol PID, dengan nilai konstanta P sebesar 1,069, konstanta I sebesar 0,668, dan konstanta D sebesar 0,565, dengan nilai error steady state sebesar 0,42. Perbedaan pada penelitian ini diantaranya software yang digunakan yaitu MATLAB, menggunakan Arduino Mega 2560, dan menggunakan metode optimasi genetik algorithm. Sedangkan persamaannya yaitu menggunakan PID controller dan menggunakan motor DC brushless sebagai aktuator. Penelitian terdahulu selanjutnya berjudul Perancangan Self-Balancing Twin Copter menggunakan controller PID dengan metode Cohen-Kuhn pada tahun 2020 yang diteliti oleh Jeffrey Iswantoro, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa self-balancing twin copter dengan pendali PID ini dapat bekerja dengan baik sesuai set point, dengan nilai error steady state sebesar 0,38%.
Perbedaan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode tuning Cohen-Kuhn, dan persamaannya yaitu menggunakan PID controller, motor DC brushless, dan menggunakan sensor IMU-MPU 6050. Penelitian terdahulu selanjutnya berjudul Rancang Bangun Self-Balancing Twin Rotor menggunakan controller PID Tuning Particle Swarm Optimization pada tahun 2020 yang diteliti oleh Novrialdi, di mana hasil penelitiannya menunjukkan twin rotor dapat melakukan self-balancing dengan nilai error steady state dan overshoot yang relatif kecil, yaitu sebesar 1,26 dan 33,25%. Perbedaan pada penelitian ini, mikrokontroller yang digunakan yaitu Arduino Mega dan menggunakan metode Tuning Particle Swarm Optimization, sedangkan persamaannya yaitu menggunakan PID controller dan sensor yang digunakan yaitu sensor IMU-MPU 6050. Selanjutnya, komponen yang digunakan yaitu terdapat motor DC brushless, di mana motor DC brushless ini digunakan sebagai aktuator. Kemudian sensor IMU-MPU 6050, di mana sensor ini merupakan chip IC yang di dalamnya terdapat sensor akselerometer dan gyroscope yang sudah terintegrasi. Sensor ini berfungsi untuk mengukur nilai kemiringan sudut plane yang terjadi akibat adanya perbedaan kecepatan putaran motor. Selanjutnya, Arduino Uno digunakan sebagai controller. Metodologi penelitian. Terdapat blok diagram sistem, di mana nilai masukan sistem berupa nilai sudut kemiringan yang akan dideteksi oleh sensor IMU 6050. Kemudian output dari sensor tersebut akan dikirim ke controller Arduino yang dipadukan dengan PID yang mendapat supply sebesar 5 volt. Kemudian output dari controller tersebut akan dikirim ke electrical speed controller dengan kapasitas 20 ampere, di mana ESC ini berfungsi sebagai konverter antara tegangan controller Arduino Uno dengan tegangan yang dibutuhkan oleh motor DC brushless. Kemudian motor DC brushless akan menghasilkan output berupa kecepatan putaran motor, di mana perbedaan kecepatan putaran motor tersebut akan menghasilkan nilai kemiringan sudut yang nantinya akan dideteksi oleh sensor IMU 6050, di mana hasil dari pembacaan sensor tersebut akan dijadikan feedback dari sistem. Selanjutnya, rancangan mekanik sistem, di mana rancangan mekanik tersebut terbuat dari papan dan menggunakan aluminium persegi 3x4 sebagai tuasnya yang ditunjukkan pada gambar 3.2 dengan dimensi panjang 40 cm, lebar 63 cm, dan tinggi 25 cm. Selanjutnya, pemodelan sistem. Dalam memodelkan sistem ini digunakan metode Newton. Nah, dari gambar 3.3 maka dapat diperoleh persamaan sebagai berikut. Kemudian diperoleh persamaan linear state space-nya menjadi seperti berikut, dan diperoleh fungsi transfer sistem dari GS. Sehingga diperoleh nilai GS sebesar 9,5 dibagi S kuadrat ditambah 3,0303 S. Dan gambar 3.4 merupakan blok diagram pemodelan matematis sistem. Selanjutnya, rancangan pada lab view. Fungsi alih dari sistem yang telah ditemukan model matematisnya dimasukkan ke dalam transfer function, kemudian diberikan controller PID sehingga sistem dapat bekerja sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan. Nah, berikut adalah gambar rancangan kontrol PID pada software LabVIEW. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Pengambilan data dilakukan menggunakan software LabVIEW. Berdasarkan pada hasil perhitungan didapatkan nilai konstanta P sebesar 9,014, konstanta I sebesar 0,528, dan konstanta D sebesar 0,138. Kemudian nilai tersebut diimplementasikan pada program LabVIEW, maka didapatkan hasil seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.1. Dan berikut ini adalah tabel hasil respon sistem dengan kontrol PID, di mana titik kritis terdapat pada data ke-6 pada saat waktu 0,6 detik dan respon sistem sebesar 1,18. Selanjutnya, hasil simulasi. Gambar 4.2 menunjukkan blok diagram simulasi sistem, dan gambar 4.3 menunjukkan hasil respon simulasi sistem.
Berikut adalah simulasi sistem pada software di mana terdapat step signal yang berfungsi untuk memberikan sinyal kepada sistem, kemudian terdapat summation, terdapat PID, di mana konstanta dari PID tersebut diperoleh dari hasil perhitungan sehingga proporsional sebesar 9,014, integral 0,528, dan derivation 0,138. Kemudian terdapat transfer function, di mana nilainya juga diperoleh dari hasil perhitungan sebesar 9,5 dibagi S kuadrat ditambah 3,0303S. Kemudian terdapat MUX dan terdapat osiloskop dan clock untuk menghasilkan output. Apabila kita memulai simulasi, maka akan diperoleh gelombang output seperti ini. Lalu terdapat tabel hasil analisis terhadap respons sistem di mana tabel tersebut menunjukkan bahwa kendali PID dengan sistem closed loop dapat melakukan pengontrolan pada sistem dengan baik. Selanjutnya simpulan dan saran. Simpulan dari penelitian ini yaitu hasil simulasi dual motor propeller menggunakan pengendali PID dengan model matematik yang didapatkan dari sistem mekanik berhasil bekerja dengan baik. Dengan nilai konstanta P sebesar 9,01, konstanta I sebesar 0,52, dan konstanta D sebesar 0,13. Dengan nilai error steady state yang relatif kecil yaitu sebesar 0,99%. Nah, saran untuk penelitian selanjutnya yaitu mengupgrade model matematika dikarenakan model matematika yang didapatkan dari hasil perhitungan hanya dapat digunakan pada penelitian ini. Terima kasih. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.